Tip ke bawah pintu itu, dia sangat kaget. Karena dia melihat ada kain putih yang agak kecoklat-coklatan kotor. Dan itu adalah pocong. Duk, duk, duk. Dan ketika mereka berdua ini melihat ke jendela, benar saja mereka berdua ini melihat pocong yang diceritakan oleh Pak Edi ini. Aduh, ada yang nggak beres ini. Ayo coba kita ke sana. Akhirnya mereka berdua, Pak Edi dan Mbok Sartem ini, balik ke rumah ibunya si Kori. Dan di situ betapa kagetnya Pak Edi ini, karena dia melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Doni Free, di channel Sudut Malam. Jadi saya minta maaf karena keterlambatan konten-konten saya, dikarenakan 4 hari ini saya itu sedang sakit. Dan saat ini pun saya sedang sakit, mungkin terdengar dari suara saya itu berbeda dengan biasanya ya. Tetapi ini demi kalian semua, demi subscriber semua, saya paksakan untuk membuat konten ini. Di episode kali ini ceritanya itu datang dari teman saya. Dan ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 98. Tapi seperti biasanya untuk nama tokoh, nama tempat sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung ke ceritanya. Sebut saja si Edi. Si Edi ini sudah mempunyai istri bernama Kori. Mereka sudah nikah selama 2 tahun. Mereka ini belum mempunyai keturunan. Dan mereka berdua ini masih tinggal dengan orang tuanya, yaitu orang tua dari si Kori. 2 tahun mereka sudah menikah, tetapi ekonomi mereka itu sangat terpuruk. Sampai akhirnya si Edi ini bertemu dengan teman lamanya. Dan teman si Edi ini menyarankan Edi untuk ikut dirinya berpindah ke pulau seberang. Karena di sana itu banyak pekerjaan, yaitu mengolah sawit dan lain sebagainya. Akhirnya setelah melalui beberapa proses yang panjang, si Edi ini pun membicarakan hal ini kepada istri dan mertuanya. Bu, gimana kalau saya dan Kori ikut teman saya, Bu, ke seberang, Bu? Siapa tahu nanti di sana kita bisa sukses, Bu. Kita bisa merubah keadaan ekonomi. Tapi ya sebenarnya saya dan Kori nggak tega kalau harus ninggalin ibu. Ya nggak apa-apa, mau gimana lagi. Ini sudah menjadi keputusan kalian berdua, lakukan, nggak apa-apa. Jangan pikirin ibu. Ini demi masa depan kalian. Daripada kamu di sini nungguin ibu terus-terusan, tapi ekonomi kalian berantakan, kan percuma. Ibu dari si Kori ini atau mertua dari si Edi ini sudah sangat tua. Dia sudah berusia 80 tahun. Ya mungkin mereka berdua ini tega nggak tega, karena dia harus meninggalkan ibunya. Di komplek itu hanya ada 2 rumah. Ibunya dia dan satu lagi Mbok Sartem. Mbok Sartem ini juga seorang janda. Bahkan dia hidup sendirian. Singkat cerita, akhirnya si Edi dan Kori ini pun memutuskan untuk pergi ke seberang. Mbok Sartem, aku titip ibu ya. Jagain ibu aku. Ya tenang saja Dek Kori, Dek Edi, kayak sama siapa sih? Ibu kalian kan sudah aku anggap sebagai kakak sendiri. Ya udah, kamu berangkat hati-hati di sana ya, sehat-sehat. Kalian harus sukses di sana ya, pulang bikin bangga ibu kamu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun sudah sampai di pulau seberang. Dan di sana mereka berdua itu membabat hutan. Dia membuat tempat tinggal, dia mulai bercocok tanam. Oh ya, di sana ini mereka berdua itu menanam sawit. Mereka berdua pun melalui hari-hari barunya dengan penuh semangat. Pada saat mereka berdua ini pergi, itu pada tahun 1993. Lambat laun akhirnya mereka berdua ini mulai betah dengan kehidupan di sana. Mereka bertani, ya walaupun jauh dari keramaian. Dan selain Edi ini menanam sawit, dia pun kadang ikut kuli atau buruh sebagai pengangkut sawit, sebagai pemetik sawit, ikut dengan temannya. Dan ternyata di sana memang benar ekonomi mereka berdua ini semakin hari semakin
membaik dan mereka berdua merasakan sangat bahagia. Tetapi di tempat tinggal mereka berdua ini, di sana itu jauh dari tukang pos. Dan pada saat itu juga HP itu belum ada. Makanya mereka berdua ini tidak bisa memberikan kabar kepada ibunya yang ada di kampung. Singkat cerita, akhirnya 5 tahun pun mereka lewati. Sekarang tahun 1998. Dan si Edi dan Cory ini sudah menjadi orang yang sukses. Dia bahkan sudah mempunyai mobil, di sana sudah mempunyai rumah yang bagus, dan lain sebagainya. Dan pada minggu depan, mereka berdua ingin pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan mobil yang mereka sudah punyai. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kampung halamannya. Aku pengen 1 minggu di sini ya, nginep di sini ya. Soalnya aku sudah kangen banget sama ibu. Udah 5 tahun loh kita nggak ketemu ibu. Dan setelah 5 tahun mereka di seberang, mereka ini sudah mempunyai anak dan usianya sekarang 3 tahun. Dan tentu saja hal itu akan membuat surprise atau kejutan untuk orang tua si Cory ini. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Cory, Edi, kalian berdua sehat? Lah, ini siapa? Ini ya cucu ibu. Waduh, cantik banget. Namanya siapa? Namanya Elma, Bu. Ayo Elma, salim sama nenek. Ini nenek kamu. Halo nenek. Dan setelah mereka masuk, akhirnya pun mereka berempat ini melepas kerinduan yang sudah sangat lama dipendam. Lalu mereka pun bercerita tentang kehidupannya di seberang sana. Dan setelah itu mereka pun makan malam bersama. Setelah makan malam, akhirnya ibu dari si Cory ini pun menyuruh mereka bertiga untuk beristirahat. Kamu kan udah capek banget perjalanan jauh. Kamu istirahat aja dulu. Tidur dulu, itu kamarnya sudah ibu beresin. Oh ya udah Bu, makasih ya Bu. Malah jadi ngerepotin. Ah enggak. Ketika mereka bertiga sudah tidur, tiba-tiba si Edi ini terbangun. Dia merasakan mules. Dia merasakan sakit perut. Akhirnya dia pun bangun dan menuju ke kamar mandi. Maklum ya, karena mereka ini di desa, akhirnya kamar mandinya itu masih terpisah di luar. Ketika si Edi ini sedang buang hajat, dia itu mendengar seperti orang meloncat-loncat. Bluk, bluk, bluk. Dengan hati yang takut, Edi pun menengok kanan dan ke kiri. Dan kebetulan pintu dari WC itu tidak sampai ke bawah. Jadi pintunya itu hanya separuh dan di bawahnya itu kelihatan. Dan ketika si Edi mengintip ke bawah pintu itu, dia sangat kaget. Karena dia melihat ada kain putih yang agak kecoklat-coklatan kotor. Dan itu adalah pocong. Akhirnya rasa sakit perutnya si Edi itu pun terlupakan. Dan Edi berbalik menjadi sangat takut dan cemas. Bahkan si Edi ini mengeluarkan keringat dingin yang sangat banyak. Bu, ibu nggak lihat Mas Edi apa? Tadi saat aku bangun tidur, Mas Edi nggak ada di kamar. Waduh, kemana? Ibu nggak lihat dari tadi. Di tengah obrolan ibu dan si Cory ini, tiba-tiba muncul si Edi. Dan dia langsung menarik si Cory. Bu, sini Bu. Ditarik, dibawa ke kamar. Bapak ini dari mana? Pagi-pagi banget kok Bapak udah nggak ada. Elma nyariin loh tadi. Gini Bu, semalam kan Bapak perutnya sakit banget. Dan Bapak pun akhirnya ke kamar mandi Bu. Tetapi pas Bapak buang hajat, Bapak itu melihat pocong Bu. Lah, masa sih? Bapak jangan suka ngarang cerita. Beneran Bu. Gimana Bu? Ayo kita pulang aja Bu. Ayo kita ajak ibu sekalian ikut kita. Ah, ibu nggak bakalan mau Pak. Ah, udah. Mungkin itu halusinasi Bapak aja. Ibu ini kalau dibilangin nggak pernah percaya loh. Dan diketahui akhirnya Pak Edi pun semalam tidur di kamar mandi karena dia tidak berani keluar. Singkat cerita, pada malam hari kedua ini, Pak Edi ini pun akhirnya tidak bisa tidur. Dia pun membangunkan si Cory, membangunkan istrinya. Dan di sini pun tidak lama mereka berdua akhirnya mendengar suara orang yang loncat lagi. Duk, duk, duk. Dan ketika mereka berdua ini melihat ke jendela, benar saja mereka berdua ini melihat pocong yang diceritakan oleh Pak Edi ini.
Setelah itu akhirnya Bu Kori pun percaya. Dan pada keesokan harinya, Pak Edi ini karena saking takutnya dia pun mengajak pulang istri dan anaknya. Akhirnya karena si Kori ini pun tidak mau ikut pulang dengan Pak Edi pun memutuskan untuk pulang sendirian. Kori dan anaknya si Elma ini pun ditinggal. Dan di tengah perjalanan, mobil Pak Edi ini bannya pun pecah. Duar! Akhirnya mau tidak mau Pak Edi pun memberhentikan perjalanannya. Dan dia bertemu dengan Mbok Sartem. Loh, Nak Edi? Loh, ini Mbok Sartem kan? Iya. Dari mana Nak Edi? Dari rumah, Bu. Mbok Sartem kenapa pindah? Padahal kan dulu aku minta tolong sama Mbok Sartem buat jagain ibu di rumah. Lah itu Nak, setelah ibu kamu meninggal, akhirnya Mbok putuskan untuk pindah. Soalnya Mbok nggak berani di situ sendirian. Loh, bentar Bu, maksudnya gimana? Setelah ibuku meninggal, lalu Mbok Sartem pindah? Iya. Loh, bukannya ibu masih ada? Loh, ibu itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Loh Bu, serius Bu? Aku itu baru dari sana loh Bu. Bahkan si Kori dan anakku di sana Bu. Loh, kamu yang benar. Serius Bu. Bahkan kemarin itu ketika aku datang, ibu itu menyambut kita semua. Ibu itu masak, ibu bercerita bareng kita. Aduh, ada yang nggak beres ini. Ayo coba kita ke sana. Akhirnya mereka berdua, Pak Edi dan Mbok Sartem ini, balik ke rumah ibunya si Kori. Dan di situ betapa kagetnya Pak Edi ini. Karena dia melihat rumahnya itu sudah berantakan. Beda dengan apa yang dia lihat pada saat kemarin pertama kali dia datang. Dan di situ pun si Pak Edi ini merasa kebingungan. Dan dia melihat si Elma dan si Kori ini melambaikan tangan sama dia. Bahkan ketika dia mengajak untuk pulang, si Alma dan si Kori ini istrinya dia tidak mau. Dan benar saja si ibu ini berubah menjadi sosok pocong pada saat itu. Pak Edi dan Mbok Sartem ini meminta tolong kepada warga untuk ikut mencari si Alma dan istrinya si Kori ini di dalam rumah tua itu. Rumah peninggalan dari ibu si Kori. Tetapi setelah mereka mencari ke seluruh ruangan, tidak ditemukan adanya si Alma dan si ibunya ini atau si Kori. Dan setelah 7 hari ini si Alma dan Kori pun ditemukan oleh warga berada di bawah pohon yang sangat besar dan dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dan ternyata di dalam mimpinya si Pak Edi ini, si Kori dan bersama Alma ini, dia berpamitan meminta izin bahwa dia ingin ikut dengan neneknya atau ikut dengan ibunya si Kori ini. Ternyata mereka berdua beneran ikut karena mereka berdua meninggal. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Dan saya meminta maaf jika pembawaan saya pada saat ini tidak maksimal karena saya masih sakit. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis atau cerita seram tentang pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang, silahkan kirim ceritanya ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.